Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Wiki Adrian hadir dalam spesial dialog dan Anda juga dapat menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com dan pemirsa mari kita ikuti spesial dialog selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemindahan IKN menjadi bagian transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik. Adapun transformasi yang terjadi di IKN merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo menegaskan pemindahan ibu kota negara tidak sekedar membangun gedung pemerintahan. Pemindahan IKN akan menjadi bagian transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik. Presiden menyampaikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada perpindahan fisik gedung pemerintahan, tetapi mencerminkan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta semangat untuk menghadapi tantangan masa depan. Presiden juga menyoroti pentingnya peran IKN dalam mengarahkan Indonesia menuju keberlanjutan. Selain itu, Presiden menekankan bahwa transformasi yang terjadi di IKN merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewujudkan pembangunan Indonesia sentris dalam rangka pemerataan dan keadilan. Bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Kemudian juga mewujudkan Indonesia Emas di 2045. 20 tahun yang akan datang, target kita sudah mencapai GDP lebih dari 23.000 GDP per kapita 23.000 US dollar. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pembangunan IKN untuk tahun 2024 telah menghabiskan anggaran 4,8 triliun rupiah APBN. Jumlah anggaran yang terserap tersebut merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN sebesar 39,8 triliun rupiah. Adapun pada tahun 2025 mendatang, anggaran IKN dari APBN mencapai 15 triliun rupiah. Angka tersebut bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan pemerintahan selanjutnya. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini mengenai IKN, simbol pembangunan Indonesia sentris, sudah tersambung melalui video conference ada Ibu Diana Kusumastuti, beliau adalah Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Halo, apa kabar Ibu Diana? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di spesial dialog. Semoga sehat selalu, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Ibu, jika bicara mengenai pembangunan IKN jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga sampai dengan saat ini, capaian pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah berapa persen update-nya? Baik, kalau kita lihat ya secara keseluruhan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan akhir September 2024, ini secara keseluruhan itu adalah 53,13%. Ini terdiri dari 14 paket pekerjaan dari sumber daya air, 38 paket dari Bina Marga, kemudian 41 paket dari Cipta Karya, dan 15 paket dari perumahan. Kenapa 53? Ini sebenarnya kita bagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama itu yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu adalah 93,91%. Kemudian tahap kedua mulai dari tahun 2022 sampai 2023 itu 63%. Dan tahap ketiga itu tahun 2023 sampai dengan 2024 itu 17,4%. Jadi kalau kita rata-ratakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR yang dari APBN itu tadi progresnya adalah 53%, ya. Tetapi ini kan tidak hanya dari APBN saja. Investor-investor juga sebenarnya sudah masuk, ya. Investor-investor sudah masuk dan ini
mereka bersama kita. Ada beberapa misalnya hotel itu juga kemarin sudah selesai, Hotel Nusantara, dan sudah bisa dimanfaatkan. Ada rumah sakit, kemudian ada PSSI juga sudah ada juga di sana, ya. Dan ada beberapa fasilitas misalnya restoran dan sebagainya juga sudah ada bersama semua. Tapi Baik. pemerintah 53%. Pemerintah 53%, penyelesaiannya dengan anggaran yang dialokasikan adalah dari APBN begitu ya, teman-teman swasta juga paralel kemudian menyelesaikan. Baik, tadi menyinggung mengenai minat investasi Bu Diana, minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri terhadap pembangunan IKN, sejauh ini seperti apa update-nya Bu? Kalau minat dari investor ini sudah banyak ya, baik investor dalam negeri maupun juga luar negeri di berbagai sektor. Ya, ada penyediaan, pengelolaan layanan dasar, sosial, bahkan juga fasilitas komersial. Ya, nah ini kalau kita lihat investor asing ini juga dapat berpartisipasi dengan 4 mekanisme. Ya, ada public-private partnership misalnya, dan juga aset utilization dan pure private. Ya. Dan berdasarkan dari Perpres 63 ini tahun 2022 ya, akan ada 6 klaster ekonomi yang ini sudah dengan teman-teman dari otorita IKN ya. Ada pusat pendidikan ya, kemudian juga implementasi smart city, ya, kemudian juga mendukung klaster untuk yang ini disambut baik. Dan saat ini investasi di proyek Ibu Kota Nusantara ini dikelola dan juga dikoordinasikan oleh otorita Ibu Kota Nusantara. Sedangkan Kementerian PUPR ini saat ini membangun infrastruktur dasar dan juga gedung-gedung pemerintahan, termasuk juga istana, ya, Istana Negara dan juga Istana Garuda. Yang di sana sama infrastrukturnya, jalan, air, ya, kemudian untuk TPST atau sampah dan sebagainya. Dan saat ini groundbreaking ini juga untuk investor asing ya ada 3 ya yang telah melakukan pembangunan mixed use ya. Itu kalau nggak salah Delonix Nusantara ya, Delonix Bravo Investment dari Cina misalnya. Ini ada hotel, apartemen, pusat perbelanjaan dan juga fasilitas lainnya. Dan yang kemarin yang kedua ada Magnum Resort Nusantara ya, resort mewah dari Magnum Estate Rusia. Dan yang ketiga kemarin itu juga ada pembangunan Australian Independent School ya dari Australia ya di Ibu Kota Nusantara. Dan masuknya investor di Ibu Kota Nusantara ini tentunya ini menandakan tingginya kepercayaan investor lokal dan juga internasional terhadap potensi dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Baik. Bu Diana tadi ada sampaikan bahwa memang ada otoritas untuk IKN sendiri untuk mengelola investasi yang ada di IKN begitu ya. Nah, pemerintah sebetulnya memberikan kewenangan kepada otorita IKN untuk bisa menarik investasi sebesar-besarnya. Nah, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah kewenangan yang efektif untuk IKN sendiri? Ya, memang tugasnya otorita IKN itu kan adalah menarik investor. Ya. Dan saat ini berbagai investor ini juga sudah bisa mewujudkan ekosistem kota tersebut. Mulai dari hotel juga sudah ada 8 investor swasta, ya, hunian itu juga sudah ada 6 investor swasta, ya, retail dan logistik ini juga dari swasta maupun BUMN ada, perkantoran itu ada 8 investor swasta dan BUMN, perbankan ada rumah sakit ya untuk kesehatan, swasta juga sudah ada, energi dan transportasi ada 2 investor swasta maupun BUMN. Area hijau itu juga ada ya, ada 2 investor swasta dan juga media dan teknologi ada 3 investor swasta dan juga BUMN ya. Nah, totalnya sebenarnya sudah cukup alhamdulillah 58,41 triliun ya. Nah, ini kalau kita lihat cukup menarik dan banyak yang tertarik ya untuk investasi di Ibu Kota Nusantara ya. Karena berbagai macam insentif sudah disiapkan pemerintah untuk kemudian menarik banyak investasi ke IKN dan juga ini menjadi sebuah simbol pembangunan Indonesia sentris begitu ya. Baik, Bu Diana, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Ibu Diana Kusumasuti, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Tadi sudah disampaikan progres dari pembangunan dari IKN Nusantara sejauh ini sudah seperti apa. Kemudian yang ingin juga saya tanyakan adalah berbagai macam insentif yang diberikan kepada investor asing begitu ya untuk berinvestasi di IKN. Salah satunya adalah terkait dengan hak guna usaha yang mencapai 190 tahun. Ini kemudian sudah sejauh mana menjadi sebuah insentif yang cukup efektif menarik investasi asing di IKN, Bu Diana? Ya, baik. Kalau kita lihat investor asing ya di sini memang sudah ada beberapa hal yang mempermudah untuk investor itu masuk di Ibu Kota Nusantara dan berperan di sana. Ya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan Undang-Undang 21 tahun 2023 yaitu perubahan dari Undang-Undang 3 tahun 2022 ini tentang Ibu Kota Nusantara, bahwa Kementerian Lembaga itu melaksanakan kegiatan untuk persiapannya dan juga berpedoman pada rencana hidup ya Ibu Kota Nusantara. Dan kalau kita lihat juga di dalam beberapa aturannya ya, kemarin kalau kita lihat terkait dengan rapat dengan pendapat juga dengan Komisi 2 ya tanggal 2 September 2024 ini juga sudah disetujui juga ya alokasi anggaran tahun 2025. Tapi yang tadi Mas sampaikan terkait dengan masalah 90 persennya ini ya. Nah, ini peraturan dari ini ya, peraturan pemerintah ini juga menerbitkan nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan juga fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Kemudian juga ada Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan juga keduanya ini untuk menarik investasi di Nusantara. Dan peraturan tersebut ini juga efektif menarik karena investasi terlihat bahwa jumlahnya minat investasi yang terus bertambah. Hingga saat ini mungkin ada 492 LOI ya yang telah masuk, dan 60% ini berasal dari dalam negeri dan sisanya dari luar negeri ya. Dan 492 LOI tadi ada 282 yang merupakan kategori investasi yang dapat dilanjutkan dengan proporsi direct investment KPBU yang mungkin sama atau kurang lebih 50%. Dan kewenangan ini tentunya akan menarik investasi asing, termasuk di dalamnya relaksasi fiskal yang telah dilakukan untuk menarik investor, proses pendampingan dan pengurusan perizinan lainnya. Dan ini memudahkan untuk pelaku usaha. Ya, nah kemarin kalau kita lihat hak guna usaha yang diberikan itu jangka waktu paling lama itu 95 tahun, dan ini dapat diperpanjang pada siklus kedua itu paling lama 95 tahun berikutnya apabila memenuhi kriteria dan juga evaluasi yang diatur di dalam PP 29 tahun 2024. Ini merupakan insentif bagi pelaku usaha pelopor ya, dan tentunya ini diharapkan dapat menarik investor ya untuk dapat membantu mempercepat pembangunan di Ibu Kota Nusantara, khususnya untuk penyediaan layanan dasar, sosial, dan juga fasilitas komersial. Dan juga investasi asing ini juga sudah masuk ke Nusantara seperti arahan Bapak Presiden ya, bahwa pemerintah ini selalu memprioritaskan dan juga mendahulukan investor dari dalam negeri untuk investasi di Ibu Kota Nusantara. Baik, pemberian hak guna usaha sendiri juga seperti yang tadi Ibu sampaikan diberikan menjadi 2 periode begitu ya, 95 tahun yang pertama, kemudian yang kedua 95 tahun lagi jika kemudian ingin diperpanjang begitu ya, total menjadi 190 tahun begitu ya. Ya. Baik, oke. Salah satu strategi tentu saja untuk dapat membangun IKN ataupun mungkin menyelesaikan IKN Nusantara untuk kemudian tidak lagi menggunakan APBN, salah satunya adalah dengan mengundang investasi asing ataupun dalam negeri begitu ya. Di luar itu sebetulnya ada lagi nggak Bu strategi untuk kemudian menyelesaikan IKN tidak menggunakan APBN gitu? Ya, sebenarnya memang kita utamanya adalah menggunakan APBN dulu. Tetapi kalau misalnya ada minat investasi asing untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara agar tidak tergantung dengan APBN, ya
silakan saja. Artinya mereka berminat, tapi tetap dikelola. Nah, ini upaya untuk mengoptimalkan investasi di ibu kota Nusantara ini juga mesti harus ada penguatan jaminan kepastian juga ya bagi investor dan juga pelaku usaha. Ya. Nah, investasi yang optimal di ibu kota Nusantara itu penting untuk memastikan kontribusi swasta tadi dalam pendanaan pembangunan ibu kota Nusantara. Sehingga ini tentunya akan meringankan beban pendanaan yang bersumber dari APBN. Nah, optimalisasi investasi di ibu kota Nusantara ini tentunya diadakan sejumlah perubahan berupa materi muatan yang baru untuk penguatan pengaturannya dan juga memberikan kepastian bagi pelaksana investasi di ibu kota Nusantara tersebut bagi daerah mitra ibu kota Nusantara dalam juga untuk melakukan pembangunan pengembangan super hub ya ekonomi di ibu kota Nusantara. Ini banyak hal yang mestinya harusnya kita lakukan ya untuk memberikan kewenangan ya untuk otorita bisa menarik investasi yang sebesar-besarnya itu agar tentunya ini bisa lebih efektif ya. Dan ini otorita IKN ini tentunya akan melakukan persiapan pembangunan pemindahan ini dalam ini tentunya akan membutuhkan dana yang besar. Selain APBN mungkin ada KPBU ya, itu sumber lainnya CSR boleh juga pemindahan investor langsung ya. Nah, ini tentunya otorita IKN harus fokus mengelola dan mempromosikan peluang investasi ini secara langsung. Ya. Dengan kewenangan otorita ini dapat lebih fleksibel dalam menawarkan insentif, menyederhanakan regulasi, dan juga memfasilitasi perizinan. Dan tentunya ini agar dapat menarik minat investor. Ya. Namun di sini efektivitas jangka panjang ini juga akan tergantung pada stabilitas regulasi, kesiapan infrastruktur, ya, dan juga kemampuan otorita di dalam menjaga iklim investasi yang kondusif. Dan saat ini, tadi yang saya sudah ceritakan, sudah banyak yang berminat, ada 492 loh. Baik. Ya, Bu Diana, sebagaimana kita tahu IKN ini sudah menjadi produk undang-undang, artinya terkait dengan kekuatan hukum ataupun mungkin payung hukumnya sudah ada, artinya ini kemudian harapannya akan tetap diselesaikan ataupun dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Sejauh ini proses estafetnya seperti apa dan bagaimana Ibu kemudian melihat komitmen pemerintahan berikutnya begitu ya untuk menyelesaikan IKN Nusantara. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan Bu Diana dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memeratakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Karena selama ini hanya terlihat di Jawa saja pembangunan infrastruktur itu. Seperti jalan tol ya, jalan tol lebih banyak di Pulau Jawa. Nah, dengan adanya pembangunan jalan tol yang menuju ke IKN ini merupakan salah satu upaya pemerintah memeratakan pembangunan. Kalau memang IKN ini untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan, ya harapannya betul-betul menjadi ibu kota yang maju dibanding negara-negara lain yang ada di Asia ini misalnya begitu. Pembangunan IKN ini bisa berjalan dengan mulus dan lancar dan masyarakat di kawasan timur Indonesia bisa menikmati pembangunan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Spesial Dialog dan saya masih berbincang bersama Ibu Diana Kusumasuti, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Melanjutkan pertanyaan saya sebelum jeda tadi Bu Diana terkait dengan IKN Nusantara yang sudah menjadi produk undang-undang, artinya ini sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat begitu ya. Sejauh mana pemerintahan berikutnya juga memiliki komitmen yang kuat dan meneruskan ini menjadi sebuah proyek yang diprioritaskan lah gitu. Iya, kalau kita lihat ya kemarin dalam sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, tanggal 12 Agustus 2024. Di sini Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga menegaskan komitmennya
untuk melanjutkan dan juga menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan di sini Pak Prabowo juga menekankan bahwa proyek IKN ini sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan juga mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan juga pusat kegiatan ekonomi. Nah, selain itu, beliau juga meyakinkan Pak Otorita bahwa ruang anggaran nanti tentunya harus disiapkan dan juga di sini diharapkan bisa menuntaskan beberapa hal penting di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Dan prioritas utama adalah untuk pembangunan gedung-gedung seperti misalnya gedung DPR, MPR, ya, kemudian perumahan anggota, serta juga ruang kantor untuk yudikatif termasuk Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa beliau, Presiden terpilih, yakin untuk bisa menyelesaikan pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dan tentunya akan lebih banyak lagi investor yang tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Ya, ini kami mengutip ya pada saat rapat sidang kabinet paripurna kemarin. Baik, ya komitmen tersebut disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu ya, bahwa kemudian pembangunan IKN Nusantara juga akan dilanjutkan dan juga diselesaikan. Baik, Bu Diana terkait dengan pembangunan IKN disebut-sebut sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia sentris. Seberapa besar sebetulnya dampak pembangunan IKN terhadap ekonomi daerah sekitar IKN dan kawasan timur Indonesia, Bu Diana? Setidaknya itu yang tercapture sejauh ini pada saat kemudian kemarin HUT RI dilaksanakan di sana begitu ya. Seperti apa dampak dari adanya IKN Nusantara ini terhadap pergerakan ekonomi di daerah sekitar IKN? Ya, hal ini sebenarnya sudah dipikirkan lama ya sebelum kita melakukan pembangunan, ya kan? Kenapa dipindahkannya ke Kalimantan? Karena kalau Jakarta ini terlalu barat, ya kan? Untuk ke timur, Papua dan sebagainya itu kan terlalu jauh. Makanya dipilihlah ya di Kalimantan. Waktu itu Kalimantannya Kalimantan mana? Akhirnya dipilihlah Kalimantan Timur. Ya, sehingga diharap dengan adanya di Kalimantan Timur ini membuat suatu hub di tengah-tengah ya secara sentris agar nanti kita tidak kejauhan antara barat dan juga timur, dan juga pembangunan ini bisa melakukan pemerataan ya, pemerataan. Nah, ini konsep awal ketika kita baru mau menyusun bagaimana konsepnya Ibu Kota Nusantara, dan akhirnya dibahas oleh dipilihlah di Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian maka semuanya penerbangan, semua pemerataan ekonomi tidak harus melalui Jakarta, kayak gitu ya. Jadi di tengah-tengah ini sudah akan melebarkan ke timur, itu akan semakin dekat, kayak gitu. Kira-kira seperti itu waktu itu. Baik. Ya, baik. Bu Diana, terkait dengan kepindahan pusat pemerintahan ke IKN Nusantara, disampaikan memang ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa memerlukan kesiapan yang lebih lanjut, diantaranya adalah untuk perubahan ASN dan lain sebagainya begitu. Nah, paralel untuk kemudian terus menyelesaikan IKN Nusantara, apakah pemindahan pemerintahan ini akan dilakukan secara bertahap begitu ya, ataupun memang akan menunggu sampai selesai semuanya baru pemerintahan secara efektif akan dilakukan di sana? Ya, Mas, kalau pembangunan kota ini kan tidak bisa langsung jadi semuanya ya. Tapi kita kan sudah membangun infrastruktur dasarnya, dan bahkan untuk pembangunan ini kan sampai 2045, ya kan? Tahap pertama ini tahun 2022 sampai 2024 ini sudah kita lakukan ya. Tahap kedua nanti tahun 2025 sampai 2029, sampai nanti tahap kelima di 2040 sampai 2045. Dan pemindahannya saat ini kita sudah mulai ya, kantor-kantor sudah kita bangun. Misalnya kantor kita lakukan dengan sharing office di kantor Menko, ada 1, 2, 3, dan 4 ya kan. Nah kemudian tempat tinggal dari ASN ini juga sudah kita bangun ya, sudah kita bangun, bahkan sekarang juga akan kita selesaikan 47 tower. Nah, ini kalau udah siap dan rumah-rumahnya pun juga layak ya untuk ditinggali ASN. Bayangkan saja, satu unit itu 98 meter persegi, ada 3 kamar. Ya, kalau nggak mau pindah ke sana,
Kalau menurut saya nyesel ya, karena itu ruangannya, saya sudah tinggal di sana juga kalau saya ke IKN. Jadi kantornya ada, kemudian rumahnya ada, fasilitas jalan juga ada, ya, PSSI ada, rumah sakit ada, sekolah kita mau bangun, pasar juga sudah ada, puskesmas ada, ya, seperti rumah sakit ada, tempat belanja ini juga sudah kita siapkan. Ya memang kita bertahap. Ya. Baik, Nanti baik. dengan demikian rencana pemindahan pemerintah ke IKN ini tentunya dapat dilakukan secara berkesinambungan dan juga terpadu dengan penahapan pembangunan sesuai dengan klaster dari kementerian lembaga yang nanti akan dipindahkan secara Baik, bertahap. artinya akan dilakukan secara bertahap begitu ya. Lalu bagaimana dengan efektivitas pemerintahannya nanti Bu? Apakah sementara dalam masa peralihan ini akan dilakukan di 2 tempat, IKN dan Jakarta, atau seperti apa? Ya, nanti kita tunggu dari pemerintahan baru ini seperti apa. Saya nggak berani bilang kayak gitu. Tapi kami menyiapkan, ya kan pemerintah, Jawa Jokowi sudah menyiapkan untuk rumahnya ada, kantornya ada, istilahnya ada. Dan ini tentunya sudah siap untuk kita berpindah ke sana. Tapi pembangunan tetap harus terus berjalan. Dan investor pun juga mereka tetap berdatangan juga melengkapi, meramaikan dari Ibu Kota Nusantara. Baik, semoga semakin lengkap semoga semakin ramai begitu ya Sudah pernah investasi asing dan juga lokal. Belum, mungkin nanti saya nunggu undangan dari saya ajak Ibu ke ya sana. untuk liputan ke sana. Gimana suasananya? Siap. Jalan pagi bisa, makan Baik. malam di sana juga bisa. Ditunggu undangannya Ibu Diana. Terima kasih sudah Terima kasih, bergabung bersama terima kami di kasih. Spesial Dialog. Semoga memang ini kemudian betul-betul menjadi sebuah monumen penting lah ya untuk menunjukkan kepada masyarakat dan juga dunia bahwa pembangunan Indonesia sudah Indonesia sentris bukan Jawa sentris lagi begitu ya. Dan artinya pemerataan pertumbuhan ekonomi juga tidak hanya berpusat di Jawa saja tapi akan di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung Ibu Diana, sukses dan juga sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Siap. Ya, pemirsa, demikian perbincangan spesial saya pada kesempatan kali ini dan sampai jumpa di episode spesial dialog berikutnya. Saya Wiki dan sampai jumpa.